dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan berilah pengajaran, tuntun aku hamba-Mu. Kala susah beri hiburan, buanglah kuatiku. Berikan iman-Mu Tuhan, memahami firman-Mu. Berkatilah pengajaran berdasarkan firman-Mu. Teguhkanlah janji iman yang diberikan umat-Mu. Kuatkanlah umat-Mu yang berdoa padamu. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang pertama dan maksudnya. Dengarkanlah hukum Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus oleh kasih-Nya terima orang yang berdoa.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami, orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini yang terdapat pada Markus 8 ayat 27 sampai 30. Markus 8 ayat 27 sampai 30 kita membacanya secara bergantian. Kami memulai ayat pertama, ayat terakhir kita membacanya bersama-sama. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus,
Engkau adalah Mesias. Sama kebenaran mereka dengan keras jangan memberitakan kepada siapapun tentang dia. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yesus Kristus Dia Raja, dinobatkan Allah Bapa, Raja alam semesta, Raja alam semesta. Semua umat manusia kan mengaku Yesus Tuhan, akan sujud menyembah, akan sujud menyembah. Tuhan Allah Maha Esa, Yesuslah pernyataannya, Yesus Putra Tunggalnya, Yesus Putra Tunggalnya. Dia hidup selamanya, kuasanya tak berubah, kekal kerajaannya, kekal kerajaannya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup kekal. Amin. Horas, selamat pagi Amang dan Inang sekalian. Saya akan membacakan warta jemaat bagi kita pada minggu hari ini. Nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu 12 Dung Trinitatis dan topik bagi kita adalah berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Amang dan Inang, persembahan kita pada hari ini 27 Agustus, kita akan menyerahkan persembahan dalam 2 amplop ke depan altar setelah khotbah. Amplop untuk Huria Pembangunan dan Pusat, amplop seperti biasa berwarna biru, dan amplop khusus untuk mendukung dana kegiatan Pesta Huria yang berwarna merah. Jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 27 Agustus 2023 diterima menjadi anggota jemaat baru HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, keluarga Horasman Pakpahan, Sarjana Ilmu Politik M.Han, dan Ibu Dinda Marlina Borusi Hombing ST bersama dengan 3 orang anak. 1 orang anak laki-laki Hans Griffith Pakpahan dan 2 orang anak perempuan Anselia Sapna Boru Pakpahan dan Nora Elvira Boru Pakpahan. Jemaat ini datang dari HKBP Kertanegara Semarang Resort Jawa Tengah. Sekarang beralamat di Jalan Sekejati 4 nomor 5, Kelurahan Kebon Kangkung, Kecamatan Kiara Condong, Bandung. Masuk sektor 7812 Mabansel Tim. Amang dan Inang, jemaat yang baru kami persilahkan untuk berdiri. Ya, masih berdiri.
Jemaat dan para halado HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat datang bergabung dengan HKBP Bandung Reformanda. Selanjutnya pertemuan pelajar CD, orang tua pelajar CD dan pengajar CD. Pada hari Sabtu 9 September pukul 15 WIB, gereja kita akan dilaksanakan pertemuan pelajar CD, orang tua pelajar CD dan pengajar CD. Pelajar CD dan orang tua pelajar CD wajib mengikuti pertemuan tersebut. Berita Dewan Koinonia A, Festival Kor dan Ibadah Raya Ama Distrik ke-18 Jabar Teng Die hari Sabtu dan Minggu tanggal 23 September di HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta. Seksi Ama kita akan mengikuti Festival Kor dan Ibadah Raya Ama Distrik berupa Festival Kor dan pertandingan catur. Seksi Ama gereja kita mengikuti kegiatan tersebut yang dipimpin oleh Pendeta Burhan Sianturi dan Pendeta Vandalen Gultom. Dan untuk itu juga ibadah pemberangkatan Kor Ama diadakan hari Rabu tanggal 30 Agustus bertempat di Gereja HKBP Bandung Reformanda. Akan diadakan ibadah pemberangkatan kontingen Festival Kor Ama dan Kor Ama. Pengurus seksi Ama mengundang seluruh anggota kontingen beserta istri dan juga seluruh parhalado untuk menghadirinya. Pertangyangan sektor. Pada hari Jumat 8 September akan diadakan pertangyangan sektor. Yang pertama sektor RAAP bertempat di keluarga Hotniel Tamba, Jalan Jatisari Blok G nomor 1, dan sektor Cipaganti bertempat di rumah keluarga Sintua RMT Butar-Butar Borusiaan bertempat di Jalan Hamid nomor 5. Kami mengundang Amang dan Inang yang bergabung dalam sektor tersebut untuk mengikuti acara pertangyangan sektor tersebut. Nomor 16, Pesta Huria. Kami mengingatkan kembali kepada Amang dan Inang bahwa Pesta Huria kita akan dilaksanakan tanggal 8 Oktober 2023. Untuk itu kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti bersukacita mengadakan Pesta Huria gereja kita. Berita keuangan, untuk seminggu ini gereja kita menerima persembahan sejumlah Rp22.491.000, untuk Huria Rp5.761.700, untuk sentralisasi sebesar Rp7.659.300, dan untuk pembangunan Rp1.491.000 dan lain-lain sebesar Rp7.579.000. Warta tambahan Amang dan Inang, setelah ibadah ini kami memperkenankan jemaat untuk boleh memberikan salam kepada Amang Pendeta dan liturgis seperti biasa yang pernah kita lakukan setelah ibadah selesai. Demikian warta jemaat kita, mari kita berdoa. Puji dan syukur kepadamu ya Allah atas perkenan Tuhan bagi kami untuk menghadiri undangan Tuhan beribadah kepadamu pada minggu hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesehatan, memberikan kami sukacita sehingga kami boleh berada di gereja-Mu ya Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemimpin kami, presiden kami dan seluruh jajarannya yang memimpin negara ini. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hikmat ya Tuhan di dalam memimpin negara kami ini supaya negara kami boleh aman dan tentram. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bencana-bencana yang terjadi, polusi udara ya Tuhan yang semakin ya Tuhan menghampiri negara kami. Kiranya Tuhan membantu pemerintah ya Tuhan untuk mengatasi polusi udara yang begitu mencekam khususnya di kota Jakarta ya Tuhan, yang sudah mulai banyak korban ya Tuhan untuk penyakit terutama untuk batuk pilek dan pernapasan ya Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya kami semua dihindari ya Tuhan dari bencana tersebut ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi setiap orang yang bertanggung jawab, terkhusus kami semua ya Tuhan, warga negara Indonesia juga boleh menjaga diri kami, boleh
boleh memikirkan apa yang terbaik ya Tuhan untuk diri kami sendiri, untuk tidak menambah lagi ya Tuhan polusi udara ya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Inang Nainggolan Boru Sipayung, untuk Amang G Pakpahan, untuk Amang SR Sibarani, untuk Amang C Hutajulu, untuk Inang Sihombing Boru Pasaribu, untuk Inang Sinaga Boru Tamba, untuk Inang Sitorus Boru Tambun, untuk Inang TS Hutauruk Boru Tobing, untuk Amang Sintua R Butar-Butar, untuk Immanuel Silalahi, untuk Amang E Hutagalung, untuk Inang Sihombing Boru Simanjuntak, untuk Amang M Simbolon, untuk Inang Tampu Bolon Boru Samosir, untuk Amang D Pakpahan, untuk Inang Sintua Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, untuk Amang A Manulang, untuk Inang P Manurung Boru Silaen, untuk Amang HN Gultom, untuk Amang Sintua KM Panggabean, untuk Inang Sintua CA Situmorang Boru Pakpahan, untuk Inang Huta Barat Boru Purba, untuk Inang Huta Barat Boru Siregar, dan untuk Amang Letkol P Napitupulu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan jemaat Tuhan yang sedang sakit, sedang bergumul dalam proses penyembuhannya. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka, Tuhan juga yang membantu segenap dokter dan tim medis, juga keluarga yang membantu pemulihannya Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menemani mereka di hari-hari penyembuhan ini ya Tuhan, supaya mereka semakin bersabar, semakin bersuka cita di dalam Tuhan, di dalam merawat keluarga yang sedang sakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang baru mendaftarkan di HKBP Bandung Reformanda, untuk keluarga Amang Pakpahan dan Inang Boru Sihombing beserta anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati mereka juga ya Tuhan, supaya keluarga ini boleh bertumbuh bersama-sama kami di HKBP Bandung Reformanda. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami ya Tuhan, yang belum mendapatkan pekerjaan dan sekolahnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka supaya mereka mendapatkan pekerjaan, sekolah yang sesuai ya Tuhan dengan yang mereka inginkan ya Allah. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat HKBP Bandung Reformanda, untuk anak kami Timothy Simbolon, supaya kedepannya semakin lancar berkomunikasi, juga keluarganya boleh mendukung dia ya Tuhan di dalam proses untuk semakin Timothy boleh mendapatkan lancar ya Tuhan berkomunikasi dengan keluarga dan teman-temannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, untuk para janda, duda, dan anak yatim piatu. Tuhan Yesus, berkati mereka, temani mereka ya Tuhan di dalam kesendirian mereka. Berikan mereka berkat, berikan mereka sukacita yang daripada Tuhan. Dalam kesendirian mereka, mereka boleh mengandalkan Tuhan, boleh semakin lagi dekat kepada Tuhan, dan mereka boleh bersukacita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami mau berdoa juga untuk Naposo, seksi perempuan, ama, dan lansia. Biarlah mereka juga ya Tuhan semakin bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk pengadaan fasilitas di ruangan lantai 2 untuk sekolah minggu ya Tuhan, dan juga di basement ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mencukupkan, dan kami memohon kepada Tuhan untuk kami boleh memberikan yang terbaik bagi gereja kami ini. Begitu pula dengan tempat ibadah minggu, persiapan HKBP Lembang dan HKBP Sumedang. Kiranya Tuhan juga mempersiapkan mereka untuk menjadi gereja Tuhan, di mana banyak jemaat mencari Tuhan dan beribadah di HKBP Lembang maupun Sumedang. Tak lupa juga kami berdoa untuk rombongan KOR AMA yang akan mengikuti festival. Biarlah Tuhan berikan kesehatan dan kesatuan hati bagi mereka, supaya mereka boleh mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh sukacita dan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersoraklah isi dunia kepada Allahnya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, minggu ke-12 setelah Trinitatis, firman Tuhan yang akan menyapa kita dari kitab 2 Samuel, pasal yang ke-7 ayat 25 hingga 29. 2 Samuel pasal 7 ayat 25 sampai ayat 29 kami akan bacakan bagi kita. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagi-Mu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Daud merupakan raja nomor 2 di kerajaan Israel. Jadi kalau kita membaca kitab 1 Samuel, 2 Samuel, 1 raja-raja, 2 raja-raja, 1 Tawari dan 2 Tawari, kita sepertinya membaca cerita tentang raja-raja seperti di kerajaan Cina yang silih berganti, tidak lama berganti. Ada di sana politik, ada di sana berbagai intrik-intrik, sehingga secara cepat atau lambat seorang raja akan dilengsarkan. Sebenarnya tidak banyak Alkitab membahas tentang Raja Saul, yaitu raja yang pertama. 1 Samuel pasal 8, mereka meminta kepada Samuel agar mereka diberikan seorang raja. Jadi 1 Samuel pasal 8, tepatnya pasal 9 pertengahan, Saul diurapi menjadi raja. Apa yang terjadi? Pasal 15, Saul telah dilengsarkan. Coba bayangkan. 1 Samuel pasal 9, Saul naik raja. Pasal 15 dia dilengsarkan. Hanya karena mengambil jabatan imam, dia seorang raja. Mulai pasal 16 sampai pasal 31, 1 Samuel itu, kita akan melihat di sana berbagai intrik bagaimana Saul membenci dan sangat membenci Raja Daud. Setiap ada kesempatan, Saul ingin membunuh Daud. Setiap ada kesempatan. Tapi Daud tidak. Dia yakin dan benar bahwa Saul itu adalah yang diberkati Tuhan, maka tidak mau dia membunuhnya. Sekalipun ada 2 kali kesempatan. Ada 2 kali kesempatan. Ketika Daud berada di gunung, di gua Adulam. Ada kesempatan Daud membunuh Saul. Tapi itu dia lakukan. Dia hanya memotong rambu jubahnya. Satu kali dalam gua lagi, di Endegi, ada kesempatan membunuh Saul. Tapi dia hanya mengambil piala dan lembingnya. Artinya apa saudaraku?
Itulah perjalanan kerajaan Israel. Dan ketika sampai saatnya Daud menjadi raja, berbagai kegiatan dia lakukan. Kerajaan Israel dia pindahkan. Dari Samaria dia pindahkan ke Yerusalem. Sementara Yerusalem itu adalah kota orang Yebusi. Dia rebut itu dari orang Yebusi. Dengan kekerasan ya. Sehingga dia dirikan kerajaan Israel yang baru di Yerusalem. Ada satu benteng di Yerusalem. Benteng orang Yebusi. Dia rebut itu. Dia dirikan di sana menjadi Sion. Itu makanya kalau kita membaca Alkitab ini, jika dikatakan kota Sion itu adalah sekaligus Yerusalem, Yerusalem sekaligus kota Sion. Maka Daud membangun istananya. Kira-kira demikian khotbah ini, khotbah cerita sejarah. Daud membangun istananya. Sungguh luar biasa. Dengan kehadiran Raja Siram, memberikan kayu ares, memberikan perak, memberikan emas bagi Daud. Sungguh luar biasa kerajaan Daud. Semua orang mengenal. Tuhan memberkati. Tuhan mencintai. Dan itu artinya nama Daud. Tuhan mencintai, Tuhan mengasihi. Persoalannya saudaraku yang terkasih, ketika dia hidup di istana yang megah. Dengan berbagai gemilang harta. Satu saat dia merenungkan, masakan saya ini, hidup di dalam istana yang begitu megah, sementara tabut perjanjian Tuhan berada di tenda, di Sion. Mengapa? Karena tabut perjanjian melambangkan kehadiran Tuhan, yang mereka bawa dulunya para leluhur mereka, yaitu Musa dari Israel. Ketika mereka berada di Gunung Horeb. Dari sana awalnya ada tabut perjanjian. Di mana ada tabut perjanjian, di sana menggambarkan Tuhan hadir. Tabut perjanjian pernah hilang, diambil orang Edom. Orang Palestina. Dan ditempatkan di rumah Obed Edom. Ketika tabut perjanjian berada di rumah Obed Edom, keluarga Obed Edom diberkati dan diberkati Tuhan. Maka Daud ingin diberkati. Tapi dia mengatakan, masakan saya tidur di istana? Tabut perjanjian Tuhan itu ada di tenda. Maka dia mempunyai satu gagasan, dia mempunyai satu ide. Bagaimana jika saya membangun rumah Allah? Itu yang melatari belakangi firman hari ini. Bagaimana jika saya membangun suatu rumah Allah yang sangat besar, yang terbuat dari kayu ares? Maka dia menyampaikan permohonannya, permintaannya kepada Nabi Nathan waktu itu. Dia panggil Nabi Nathan, dia berbicara kepada Nathan bahwa saya ingin membangun rumah Tuhan yang sungguh besar. Nabi Nathan mengatakan, silakan, karena kamu adalah seorang raja. Silakan bangun. Tapi yang terjadi saudaraku, pada malam harinya Tuhan berfirman kepada Nabi Nathan, tidak bisa. Tidak kamu, karena tanganmu penuh dengan lumuran darah. Maka kita baca pada pasal 7 ini, apakah Daud marah ketika Daud tidak diberikan kesempatan membangun bait Allah? Tidak. Jika saudara baca ayat 18, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai demikian. Dia tidak marah ketika Raja Nabi Nathan mengatakan tidak kamu. Dia sadar betul siapakah aku ini Tuhan. Bahkan dia berdoa melipat tangannya di hadapan Tuhan. Siapa aku ini? Aku ini orang kecil. Aku ini keluarga Isai. Aku ini seorang gembala. Tapi Tuhan angkat aku menjadi seorang raja. Siapa aku ini? Dia tidak marah. Bahkan dia merendahkan diri mengatakan, siapa aku ini? Dia berdoa dan doa Daud itu adalah bagian daripada khotbah hari ini.
dengan satu tema apa dikatakan, marilah kita menghitung berkat Tuhan yang telah kita terima. Berkat Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Sekalipun Daud ditolak, Tuhan dia mengatakan, siapakah aku ini? Maka pelajaran pertama saudaraku yang akan kita baca, yang kita akan bawa pulang dari sini adalah Daud tidak lupa kacang akan kulitnya. Dia sadar siapa dirinya. Biasanya orang lupa kacang akan kulitnya setelah berhasil, tapi Raja Daud tidak. Dia sadar siapa aku ini Tuhan. Dia ingat betul bagaimana Tuhan mengangkat dia. Dia ingat betul bagaimana Tuhan menjadikan dia seorang raja. Maka jika hari ini dikatakan berkat Tuhan kekal selama-lamanya, bagaimana kita mengamini berkat Tuhan? Itu pelajaran yang pertama yang akan kita bawa nanti pulang. Ada satu nyanyian pada Kidung Jemaat nomor 439. Berkat Tuhan hitunglah, kau niscaya kagum olehnya. Bagaimana kita menghitung berkat Tuhan di dalam hidup ini? Ketika Raja Daud tidak diberikan kesempatan membangun rumah Allah, dia tidak marah. Sebab tidak semua generasi diberikan Tuhan kesempatan membangun rumah Allah. Ada generasi-generasi pilihan. Kita pun tidak demikian juga. Kita dalam hidup ini juga kita demikian. Tidak semua generasi itu. Ada generasi-generasi khusus yang dipersiapkan Tuhan untuk membangun baiknya. Sehingga jika ada kerinduan Raja Daud untuk memberikan yang terbaik buat bait Allah, kiranya demikian kita dalam kehidupan ini. Apakah kita telah menghitung berkat Tuhan yang telah kita terima? Itu pertanyaan yang akan kita bawa pulang. Lalu bagaimana respon kita tentang bait Allah? Jika Paulus mengatakan tubuhmu adalah bait Allah, bagaimana kerohanian saudara semakin berkembang, bertumbuh kepada Yesus Kristus? Bagaimana kita membantu tubuh Kristus, gereja yang nampak? Karena berkat Allah itu sungguh luar biasa, tidak dapat kita hitung. Berkat Tuhan hitunglah, kau akan kagum oleh cahayanya. Itu berkat Tuhan. Terlebih gereja kita akan mengadakan pesta syukuran Gotilo. Bagaimana kita mengatakan berkat Tuhan yang saya terima akan saya persembahkan kembali untuk Tuhan. Daud demikian. Berkat Tuhan yang dia terima, dia persembahkan kembali kepada Tuhan. Itu pengajaran yang pertama yang kita bawa nanti pulang. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Daud sangat menghormati, yaitu Nabi Nathan. Tidak ada dendam sedikit pun dari Nabi Daud kepada Nabi Nathan. Nabi Nathan itu menjadi bapak rohani Raja Daud. Itu sungguh luar biasa. Dia mempunyai hubungan. Sekalipun Daud mempunyai kuasa, orang Israel kalau raja mengatakan A, B, B. Tanpa bertanya juga kepada Nabi Nathan, sebenarnya dia bisa membangun rumah Allah. Tetapi dia menghargai, menghormati Nabi Nathan. Maka dia bertanya kepada Nabi Nathan. Dia tunduk kepada Nabi Nathan sekalipun dia seorang raja. Dia tidak pernah melecehkan Nabi Nathan. Kira-kira demikian juga kita dalam hidup ini. Bagaimana kita menghormati para hamba Tuhan. Menghormati dengan sungguh membantu mereka. Menghormati para rohaniawan. Daud seorang raja tapi dia menghormati. Dan ketika Daud berdosa, Nabi Nathan juga menegur dia. Di mana Daud pernah berdosa, mengambil Batseba menjadi istrinya. Nabi Nathan menegur dia. Dia hormat kepada para hamba Tuhan. Demikian juga kita dalam hidup ini. Supaya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga yang mau kita lihat dari khotbah ini. Daud ditolak Tuhan tapi diberkati oleh Tuhan. Ini agak sulit sementara. Daud ditolak oleh Tuhan tapi diberkati oleh Tuhan. Nah, ini menarik ini. Dia ditolak Tuhan membangun istana Tuhan, yaitu gerejanya, rumahnya. Tapi Daud diberkati oleh Tuhan. Menolak bukan berarti Tuhan tidak suka kepada Daud. Tidak.
Tuhan bahkan memberkati dia. Menolak dan memberkati ini dua sisi yang berbeda. Tuhan menolak dia, tapi ingat saudaraku, dan sekaligus Tuhan memberkati dia. Demikian juga dalam hidup ini. Terkadang kita ditolak Tuhan. Terkadang kita bertanya, di mana Tuhan? Ketika saya jatuh, di mana Tuhan? Ketika saya sakit, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana. Tapi Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, mari kita meneladani Daud. Dia tidak putus asa karena dia yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Sekalipun dia ditolak, tapi dia tetap diberkati oleh Tuhan. Pelajaran yang terakhir jika kita baca ayat ayat 29, yaitu doa Daud untuk keluarganya, untuk keturunannya. Ini sungguh luar biasa. Sekali lagi kita baca ayat 29, sungguh luar biasa. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Dia berdoa untuk keluarganya, dia berdoa untuk anak-anaknya, dia berdoa untuk cucu-cucunya. Itu tugas kita, saudaraku. Mari kita berdoa untuk masa depan kita, untuk anak-anak kita. Dia ingat, bukan lebih baik keluarganya daripada Saul. Dia telah melihat bagaimana Tuhan menolak keluarga Saul, di mana Saul mati bunuh diri, termasuk anaknya Yonatan. Dia telah melihat kejadian itu. Maka dia berdoa untuk keluarganya supaya Tuhan memberkati generasi dan generasi berikutnya. Memberkati keluarganya, memberkati rumahnya, memberkati anaknya, memberkati cucunya, memberkati seluruh yang dia kasihi dan cintai. Demikian juga kita hari ini diajak. Mari kita berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk anak kita, berdoa untuk segala sesuatu yang ada pada kita, karena doa itu sungguh luar biasa. 4 pelajaran yang akan kita bawa hari ini, saudaraku. Nas ini mengatakan topik minggu, berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Itulah berkat Tuhan yang saudara beri, dan itulah bagaimana saudara mengembalikan berkat Tuhan itu ke dalam kerajaan Tuhan. Jika saudara telah mengerti berkat Tuhan, maka pelajaran berharga sekali lagi hari ini, hokdo pasu-pasu di bata di saddo ngoluta. Amin. Martangiang mahita. Allah Bapa di surga yang kami sapa dalam Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini ketika kami menerima pelajaran akan firman Tuhan melalui khotbah 2 Samuel dalam keluarga Raja Daud. Berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Maka kami akan menghitung berkat-berkat Tuhan. Ketika Raja Daud sadar siapa dia dari kecil sampai menjadi seorang raja, maka dia telah menghitung berkat Tuhan. Demikian juga kami berhitung berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima sepanjang kehidupan ini. Kami juga akan menghormati para hamba Tuhan sebagaimana Daud menghormati Nabi Nathan. Teladan yang demikian akan kami laksanakan sehingga kami sadar bahwa berkat-berkat Tuhan melalui para pelayan akan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Setiap kami berdoa, setiap kami dalam keadaan sakit, setiap kami menghadapi berbagai pergumulan, kami berseru dan berdoa kepada Tuhan. Nampaknya kami tidak menerima jawaban. Terkadang Tuhan menolak kami, tapi sekaligus memberkati kami. Kiranya Tuhan senantiasa bermurah hati bagi kami, agar kami senantiasa menaikkan doa-doa syukur kami terhadap keluarga kami, terhadap anak-anak kami, terhadap orang yang kami cintai dan kasihi. Biarlah kiranya melalui firman ini, kami semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan semakin dewasa di dalam firman Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir saat ini, apapun pergumulan mereka, kiranya Tuhan selalu hadir untuk memberkati dan menjawab doa-doa mereka. Inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berikan persembahan yang terbaik buat kerajaan Tuhan, kita puji namanya.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.